Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar matematika bersama Pak ya. Materinya materi baru ya hari ini ya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Keluarga di rumah juga sehat. Oke. Eh, dan jangan lupa tetap semangat belajar ya. Oke, kita lihat ya. Oke, pagi ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi datar ya. Pada pertemuan yang pertama ini kita akan bahas kubus dan balok ya. Ini kubus dan balok digabung nih ya. Karena memiliki ada sifat-sifat tertentu yang agak mirip-mirip ya. Oke, nah, kita akan bahas secara lengkap nih ya, detail dan mudah-mudahan kalian juga fokus ya. Yang penting fokus dan menyimak dengan baik ya. Oke, sebelum mulai kita lebih dahulu berdoa ya. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Oke, bangun ruang si datar ini ya. Eh, Sebenarnya sih ada juga ya. Jadi bangun ruang sisi datar ini kan tidak hanya kubus, balok ya. Tapi juga ada nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas limas dan prisma ya. Nah, standar kompetensinya adalah ini sengaja Pak diberi warna kuning ya. Karena di penekanan di situ ya. Jadi membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar ya. Apa aja? Kubus, balok, prisma, dan limas. Ya, itu pengetahuannya. Kemudian keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas, serta gabungannya. Nanti digabung ya. Bisa aja nanti limas digabung dengan kubus ya, atau balok dengan apa namanya? Balok dengan limas juga ya. Jadi gabungannya. Oke, kita bahas secara detail ya. Oke, tujuan belajar kita hari ini adalah pertama siswa dapat menyebutkan unsur-unsur bangun ruang ya, apa aja bagian-bagian kubus dan balok ya. Kita akan secara rinci ya kita bahas sebelum ke luas permukaan dan volume ya, unsur-unsurnya dulu ya, bagian-bagian sehingga kalian tidak miskonsepsi ya, tidak ada apa namanya istilah-istilah sudah dipahami ya, unsur bagian-bagian ya. Oke, kemudian tujuan berikutnya adalah menentukan luas permukaan kubus dan balok. Ya. Nah, kemudian kita juga siswa dapat menentukan volume kubus dan balok. Terakhir, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang sisi datar. Dalam hal ini kubus dan balok. Oke, nah peta konsepnya ya. Nah, kita akan bahas peta kubus dan balok dari pengertiannya ya, ke bagian-bagiannya atau unsur-unsur kubus dan balok. Nah, nanti bidang, rusuk, titik sudut ya. Definisi diagonal bidang itu apa? Diagonal ruang ya. Bidang diagonal ya. Ada bedanya nih. Diagonal bidang, bidang diagonal ya. Apa itu perbedaannya? Oke, kemudian bahas juga jaring-jaring kubus dan balok. Nah, berkaitan dengan luas permukaan kubus, luas permukaan balok. Kemudian kita bahas juga volume kubus dan balok. Mudah-mudahan bisa selesai nih ya. Nah, ini masalah nyata ya. Nah, kalian coba lihat ini gambar ini ya. Perhatikan akuarium di atas. Oh, ini akuarium ya. Oke. Berbentuk apakah akuarium ini? Oke, silakan diamati. Oke, bentuknya apa nih kira-kira nih? Oke, bentuknya mirip ini ya. Ini apa namanya? Ini ada panjang, ada lebar, ada tinggi nih ya. Volume bangun ruang ya. Kotak ya, boleh ya, bentuk kotak. Oh, kotak. Ini istilahnya nih namanya balok ya. Oke, ada panjang, ada lebar, ada tinggi ya. Jika diketahui panjang akuarium adalah 50 cm. Oke, panjangnya 50 cm, lebarnya 20 cm, dan tingginya 30 cm. Maka berapakah volume air maksimal yang dapat ditampung akuarium tersebut? Berapa kira-kira air yang dibutuhkan ya? Air yang bisa dituang dalam akuarium ini ya, maksimal ya, biar penuh ya. Oke, setelah kita bahas materi ini, mudah-mudahan bisa terjawab nih ya. Oke.
Nah, sekarang pemahaman konsep nih ya. Oke, konsep. Oke, ada yang mau mencoba dulu yang sudah membaca bukunya ya. Oke, sekarang kita bahas pemahaman konsep ya. Dari kubus ABC di samping ya, ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H ya. Nah, tentukan mana yang dimaksud sisi. Oke, mana yang dimaksud sisi ya. Oke, tes. Oke, balik lagi ya. Mana yang dimaksud sisi ya. Ya, oke. Oke, sisi ya. Mana yang dimaksud sisi. Kita warna, boleh deh. Nah, sisi. Nah, ini sisi ya. Sebut dengan sisi ini ya. Ada istilah di kubus ini sisi. Nah, ini sisi namanya. Oke, sisi ya. Nah, sisi. Ada juga ini sisi ini ya. Ini juga sisi ini. Sisi atas ya. Oke, apa lagi? Ini juga sisi nih ya. Nah, ini juga sisi nih. Si alas ya. Oke, ini juga sisi. Ya, ini juga sisi nih. Mungkin kelihatan ya. Oke, sisi apa aja sisi? Yang A ya. Yang pertama mana yang disebut dengan sisi? Nah, sisi. Ada sisi namanya sisi apa? Bawah ya, yang alas ya. A, B, C, D. Oke, yang atas ini alas sudah ya. Coba yang atas. Yang atas apa nih? Oke. Yang atas E, F, G, H ya. E, F, G, H. Nah, sisi ini ya. Oke, ada lagi? Ada ya. Yang samping kanan boleh ya. Ini ya. Samping kanan apa sisinya? B, C, G, F. Nah, ini penamaannya penamaan sisi harus berurutan ya. B, C, G, F. Tidak boleh B, C, F, G, H ya. Harus berurutan ya. Atau boleh nggak B, F, G, C ya. Disarankan sesuai abjad ya. B, C, gitu ya. Berurutan. Oke, berikutnya apa lagi? Berikutnya, nah, oke, samping kiri ya, boleh. A, D, H, E. Oke, apa lagi? Ada berapa kira-kira sisinya nih? Oke, atas bawah, ya, depan belakang nih ya, belum ya? Depan belakang ya. Oke, depannya sekarang A, B, F, E. A, B, F, E. A, B, F, E. A, B, F, E ya. Nah, sekarang yang belakang. D, C atau C, D, H, H, E ya. Oke. HG, oke, sorry. Oke. Jadi boleh ya. Atau DC boleh. DC, GH. Jadi ada berapa ini sisinya? Unsur sisi ya. Jadi sisinya ada atas, atas bawah, kanan kiri, depan belakang ya. Ada 6 ya. Ada 6 sisi. Ada 6 buah. Jadi sisinya ada 6 buah. Oke, sisi ya. Jelas ya. Kemudian rusuk. Nah, mana rusuk nih? Ini rusuk nih ya. Kita namakan rusuk nih. Rusuk AB. Nah, ini namanya rusuk. Nah, apalagi? Rusuk BFB. Nah, ini rusuk ya namanya ya. Oke, dan seterusnya ya. Oke, rusuk. Nah, sekarang rusuk yang B ya. Rusuk. Apa aja rusuknya? Oke, ada tadi ya. Rusuknya satu orang deh. AB, kemudian apa lagi? BC, kemudian CD, AD. Nah, ya gitu ya. Apa lagi? BF ya. FE boleh atau EF ya. AE. Apa lagi? EH. Banyak ya. HG, DH dan lain-lain ya dan seterusnya ya. Nah, kira-kira rusuk ada berapa nih totalnya? Ada berapa rusuk jadinya? Ya. Hitung ya. 1 bawah ya. 1 2 3 4 bawah atas. 5 6 7 8. Kemudian tegak. Apa nih? 9 10 11 12 ya. Jadi ada 12 buah. Oke, rusuknya ada 12 buah. Nah, ini unsur-unsur ini. Unsur-unsur ya, ada sisi ya tadi ya. Ada sisi, ada rusuk. Nah, ini unsur-unsur kubus ini. Oke, kita lanjutkan ya.
titik sudut. Nah, mana titik sudutnya? Nah, ini ya. Ada titik sudut A, ada titik sudut B, ada C, ada titik sudut D, E, F, G, dan H. Ada berapa? Ada 8 ya. Oke. Titik sudut. Oke. Titik sudutnya ada 8 ya. Ada titik sudut A, ada titik B, C, D, E, F, G. Ya, ada 8 ya. F, G, H. Oke, ada H. Jadi ada 8 titik sudut ya. 8 buah ya. Oke. Titik sudut sudah ya. Nah, sekarang diagonal bidang. Beberapa buku ada yang bilang diagonal sisi ya. Boleh ya. Diagonal bidang atau diagonal sisi. Nah, mana diagonal bidang? Ini yang disebut dengan diagonal bidang ya. Nah, ini nih. Diagonal. Diagonal itu dari titik sudut ke sudut ya. Hubungkan. Ini adalah diagonal bidang atau diagonal sisi ya. Ini juga sama nih ya. Ini juga dari A ke F juga diagonal bidang, diagonal sisi ya. Nah, silang gitu ya. Jadi satu sisi ada 2 nih. Nah, ini juga sama nih ya. Satu sisi ada 2. Oh, miring harus lurus ya. Nah, ini sama ya. Nah, ini juga diagonal sisi atau diagonal bidang. Nah, jumlahnya ada berapa tuh kira-kira? Satu sisi ada 2. Sisinya ada 6. Oke. Jadi ada berapa dia? Yang D ya. Diagonal bidang ya. Diagonal bidang atau diagonal sisi ya. Boleh. Diagonal sisi ya. Itu ada tadi apa? AF. Oke, ada DE. Oke, ada apa? FC. Oke, ada DG dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Ada berapa kira-kira? Satu sisi ada 2, ngilang ya, satu sisi. Kemudian dikali 6. Jadi ada 12 ya. 12 buah. Diagonal sisi atau diagonal bidangnya ada 12 buah. Oke. Sekarang diagonal ruang. Nah, diagonal ruang ya. Oke, Pak hapus dulu ininya ya. Oke, pengertian diagonal sisi udah. Diagonal ruang. Diagonal ruang yang mana, Pak? Nah, diagonal ruang ini nih. Diagonal ruang. Nah, dari D ya. Dari D. Oke, dari D. Oke. Dari D ini ya, menembus ya, menuju ke F. Nah, gitu ya. Ini diagonal ruang nih. Ada lagi apa lagi misalkan ya? Diagonal ruang ya. Nah, dari B mana? Ke H ya. Nah, lurus ya. Oke, maaf. Nggak lurus ya. Oke, harus pakai penggaris. Oke, kita ulang ya. Mudah-mudahan lurus. Oke, diagonal ruang dari H ke B sama ya. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, nanti dari E ke C ya. Dari A ke G. Nah, jadi ada berapa totalnya? Diagonal yang E ya. Diagonal ruang. Diagonal ruang. Oh, disingkat. Oh, boleh. Tadi disingkat ya. DS ya. Sekarang DR ya. Oke. Ini pembahasan waktu Pitagoras ya. Oke, jadi ininya apa? Misalnya tadi AG boleh. AG, kemudian apa lagi? HB, kemudian DF, kemudian apa lagi? EC ya. Oke, ada berapa? Ada 4 ya? Ada 4 buah. Nah, itu adalah diagonal ruang ya. Beda dengan diagonal sisi atau diagonal bidang ya. Ada di sisi. Sementara kalau diagonal ruang menembus ya. Dari ujung sana ke menembus dalam ruangan ya. Oke. Nah, sekarang yang F nih yang menarik ya. F. Nah, F ini diagonal, bidang diagonal, bidangnya. Oke, Pak hapus dulu deh. Yang ini Pak hapus dulu biar paham nih. Mana yang namanya diagonal, bidang diagonal ya. Oke, Pak hapus dulu. Oke ya. Nah, yang ini namanya diagonal, bidang diagonal ya. Oke, perhatikan. Bidang diagonal ya. Sekarang bidang diagonal. Nah, ini. Jadi diagonal ininya, tapi bidang. Bidang diagonal A ke C. Ya. Kemudian E ke G. Nah, ini kita jadi bidang. Tapi bidangnya namanya bidang diagonal. Ya. Arsir ya.
Nah, kita arsir. Ini namanya bidang diagonal. Nah, ini bidang diagonal ini ya. Atau ada lagi, boleh. Kita buat lagi ya. Misalnya, nah ini dari H ke F. Kemudian D ke B kita hubungkan. Nah, ini sama, diagonal bidang. Oke, menyilang juga ya, sama ya. Nah, ini namanya diagonal bidang juga. Kira-kira ada berapa nih? Pak, boleh nggak Pak? Misalkan dari E ke D. Nah, boleh juga ya. E ke D ke C, kemudian C-nya ke F. Nyilang ya. Sana ya. Oke. Jadi bidang diagonal apa aja tadi ya? Tadi ada ACGE ya. ACGE. Oke. Apalagi tadi? Ada BH, boleh DBHF ya. DBFH. Oke. Oke. Apa tadi? DBFH ya. DBFH. Nah, ada berapa kira-kira nih? Pak, boleh nggak Pak? EDCF. Nah, boleh ya. Ada juga. Apalagi? EDCF. Nah, boleh ya. Lagi kira-kira. Bilang lagi nih ya. Misalkan apa lagi? AB, nah, GH boleh. AB, GH. Kira-kira ada berapa nih diagonal bidang? Ya, hilang sini, hilang sana ya. Yaitu ada 6. Ada 6 buah nih ya. Ada 6 buah. Ini ada 6 buah. Oke, nah ini adalah unsur-unsur dari kubus ya. Ada sisi, jumlahnya 6 buah. Ada rusuk yang 12 buah. Ada titik sudut, jumlahnya 8. Ada diagonal sisi atau diagonal bidang, ada 12 buah. Ada diagonal ruang, ada 4 buah. Nah, ada bidang diagonal ya. Bidang diagonal, oke silakan nanti dibuat satu persatu ya nanti ya. Itu ada 6 buah ya. Tadi ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, itu adalah unsur-unsur yang disebut dengan unsur-unsur kubus ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ya. Yang pemahaman konsep yang kedua. Ada sebuah kubus besar, oke, dengan rusuknya 9 cm. Dimasukkan kubus-kubus kecil dengan rusuk 3 cm. Banyaknya kubus kecil yang masuk. Nah, oke ya. Boleh dengan gambar dulu boleh ya. Jadi ada apa namanya? Kubus besar. Ada kubus besar ya. Oke. Ada kubus besar ini ukuran apa? Rusuknya panjang rusuknya 9. Rusuknya 9 ya. Ini panjang rusuknya 9 katanya nih. Sama nih ya. Kubus ya. Ini 9, ini 9 ini. Nah, kemudian dimasukkan apa namanya? Dimasukkan kubus kecil ya, ukurannya 3 ya. Di sini deh ya. Oke, bisa di sini kubus kecilnya ya. Nah, kubusnya ya. Kubus kecilnya. Nah, ya. Kubus kecil ya. Ukurannya berapa ukurannya nih? Ukurannya katanya 3 ya. 3 semua 3 ya. 3 cm. Nah, kira-kira kubus kecilnya berapa jumlah kubus kecilnya ini ya? Berapa jumlah kubus kecilnya yang bisa dimasukkan ke dalam kubus besar ini? Nah, jadi gimana ininya? Berarti volume yang besar ya dibagi dengan volume yang kubus kecil ya. Jadi ya. Oke, berarti kalau begitu oke, banyak kubus kecil, banyak kubus kecil itu bisa adalah volume kubus besar ya. Oke, dibagi dengan volume kubus kecil. Oke, gitu ya. Jadi volume kubus besarnya berapa? Volume? Nah, kita sudah pernah belajar ya. Waktu SD ya mungkin ya, volume kubus. Nah, volume kubus ya. Volume kubus ke sisi ya enggak? Sisi dikali sisi ya. Oke, yang besar nih ya. Yang volume besar ini. Kemudian sisi yang kecil nih. Dibagi sisi yang kecil bagi sisi yang kecil ya. Oke, jadinya berapa ini? Volume apa? Sisi rusuk panjang rusuk yang besar 9 ya.
Oke, 9 dikali 9 dikali 9. Oke, dibagi yang kecil ya. Yang kecilnya berapa yang kecilnya? Rusuknya, panjang rusuk sisinya adalah 3 dikali 3 kali 3. Nah, boleh dengan coret mencoret ya. Silakan dicoret boleh ya. Supaya memudahkan ya. 9 dibagi 3, 3. 9 dibagi 3, 3. 9 dibagi 3, 3 ya. Oke, jadinya berapa jadinya nih? 3 kali 3, 3, 27 ya. Jadi ada 27 buah kubus kecil. Oke, yang bisa dimasukkan ke dalam kubus besar ini. Ya, ukurannya 9 cm ya. Sementara kubus kecilnya 3 cm. Oke, oke, bisa gunakan ini ya. Silakan. Oke, oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Oke, pemahaman konsep yang ketiga nih ya. Nah, semakin ini ya. Nah, sekarang ada katanya luas permukaan ya, luas permukaan kubus. Ya. Nah, sebelumnya kita bahas dulu nih ya. Kita bahas dulu nih ada tentang luas permukaan ya, luas permukaan kubus. Oke. Coba buat gambar dulu ya. Digambar dulu. Jadi kalau ada kubus ya, kita ada kubus, misalkan ada kubus nih ya. Ini ada kubus. Oke, ada kubus. Pastinya sama nih ukurannya ya. Oke, biar ini deh sama ya. Kubus ya. Ini sama. Nah, kubus-kubus ini coba dipahat belah ya, pahat buka sehingga menjadi jaring-jaring ya. Oke, jaring-jaring nih, menjadi jaring-jaring nih. Ya gitu ya. Oke, menjadi jaring-jaring. Nah, oke, ukurannya sama ya pastinya ya. Nah, gitu ya. Ini ada berapa nih ukurannya sama semua nih ya. Coba ke jaring. Nah, gitu ya. Nah, satu ini kalau seandainya ini apa panjang rusuknya S, kalau panjang rusuknya S gitu ya. S ya, semua S ya, semua ya berarti ya. Berarti S, S. Nah, ini juga S ya. Semua S ya. Oke, semuanya rusuknya S ini. Oke, berarti kalau seandainya kita hitung satu ini, satu apa namanya? Satu sisinya, berapa jadinya nih? Satu sisi aja berarti luasnya berapa? Satu sisi luasnya S kali S ya, atau S kuadrat. Nah, sementara ada berapa nih sisinya? Ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka luas permukaan kubus, sehingga luas permukaan kubus, ya, singkat ya LPK ya, itu jadi berapa? Satu luas aja ini S kuadrat. Nah, S kuadrat. Berarti kalau ada 6, nah, betul ya. Jadi 6 dikali S kuadrat. Nah, ini adalah luas permukaan kerucut, atau boleh juga 6S kuadrat. Ini adalah rumus luas permukaan kerucut. Nah, sementara kalau volume tadi udah bahas ya. Volume itu sudah pernah belajar ya. Volume, kalau volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi ya. Atau dari sebenarnya namanya volume itu apa? Yang namanya volume itu selalu luas alas dikali tinggi. Oke, dikali tinggi ya. Nah, ini ya. Alasnya bentuknya apa nih? Alasnya bentuknya, oke, alasnya bentuknya apa nih? Bujur sangkar ya, sisi kali sisi ya. Alasnya sisi kali sisi, tingginya juga di sisi ya. Makanya sisi kali sisi, atau boleh juga sisi pangkat 3. Nah, ini adalah rumus volume, volume kubus. Nah, ini rumus yang akan kita terus gunakan ya. Rumus tentang luas permukaan kerucut dan volume kerucut. Nah, di sini ya. Nah, sekarang kita bahas ini. Di sini ada katanya luas permukaan kubusnya 96 ya. Oke, 96. Oke.
Di sini ya. Oke, boleh. Jadi luas permukaan kubusnya sama dengan 96. 90. Nah, oh, kita bagus. Geser ya. Oke. Oke. Ya, 96. Nah, sementara kita tahu nih, setelah ini ya, untuk kita bahas tadi ya, ini ya. Nah, di sini ya. Nah, luas permukaan kubus itu apa? 6 S kuadrat. Oke, 6 S kuadrat sama dengan 96. Maka S kuadrat sama dengan 96 dibagi 6 ya. Oke, 6 dibagi 6. Berapa 90 dibagi 6? S kuadrat sama dengan berapa? Dibagi 3 aja, berapa nih? Bagi 3, 32 ya. 32 bagi 3 ya. Jadi berapa? 96 bagi 6. 1 ya. 16 ya. 16 ini ya. Oke, 16. Bagi 6 ya. 16 ya. Oke, 16. Maka S-nya kuadrat pindah jadi akar ya. Akar 16. Maka panjang rusuknya adalah 4 cm ya. Oke, kita ambil yang positif ya. Maka S-nya adalah 4 cm. Nah, ditanya adalah volumenya. Berapakah volumenya? Nah, berarti kalau gitu, kalau ditanya volumenya, kita gunakan nih. Sementara sisinya 4. Oke, volume kubus, apa tadi ini ya? Kita gunakan nih. Volume kubus. S pangkat 3 ya. Atau 4 dikali 4 kali berapa? 4 kali 4, 16 kali 4, 64 ya. 64 cm pangkat 3. Oke ya. Kubik. Nah, ini adalah proses penemuan volume kubus. Padahal diketahuinya luas permukaan. Nah, ya. Jadi kita terlebih dahulu cari panjang rusuknya ya, S-nya ya. Oke, kalian paham ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan ya. Ditulis di kolom komentar nanti Pak usahakan menjawabnya ya nanti ya di lain kesempatan. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan pemahaman konsep yang keempat ya. Nah, di sini ada jika panjang total rusuk. Nah, jadi ada kubus ya. Kubus itu kan ada apa namanya? Ada rusuk-rusuknya ya. Tadi sudah belajar tentang unsur-unsur kubus ya. Ada rusuk. Nah, sehingga pengetahuan tentang unsur-unsur itu penting ya di awal ya. Oke, jadi ada kubus, ya. Kita buat dulu kubusnya. Oke, kita buat kubusnya dulu ya. Kubus ya. Nah, sepanjangnya sama ya. Oh, ini putus-putus boleh, silakan ya. Oke. Oke ya. Ini sama ya, kubus ya. Nah, biar nggak disolakan nih. Biar ini kubus ya. Klik ini supaya ini adalah sama. Nah, gitu ya. Oke. Total panjang rusuk kubus. Nah, rusuk kubus itu ada berapa totalnya? Tadi udah belajar ya. Ada berapa rusuknya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Oke, ada 12. Rusuk itu ada 12 ya. Rusuk kubus itu ada 12 buah. 12 buah. Totalnya katanya total panjangnya itu 156. Oke. Berarti artinya apa artinya? Nah, artinya 12 S ya, 12 S semua nih. S semuanya ya. Ada 12. Itu panjangnya katanya 156. 156 gitu ya. 156 cm. Berarti S kita cari dulu nih. Berarti S sama dengan berapa? 156 dibagi 12. Oke. Nah, berapa nih S-nya? Berapa? Ada yang sudah dapat? Hitung dulu ya. Berapa? Dibagi 7 boleh ya. Sudah ketemu? Sudah ketemu ya? Berapa ya S-nya? 13 ya? Oke, good. Bagus. Oke, S-nya adalah 13. Oke, 13 cm ya. Nah, panjang rusuknya 13, maka volume dari kubus. Nah, iya, kita hitung berarti ya. Nah, apa? Berarti volume, kita hitung volumenya. Oke.
Volumenya. Kita hitung apa tadi volume? Volume kubus adalah S pangkat 3 ya. S pangkat 3. Maka S kita gunakan nih. 13 kali 13 kali 13. Oke, silakan dihitung ya. Oke. Ini sudah ketemu? Oke ya, sudah ketemu ya. Berapa? 2097 ya. Oke, sudah hitung ini. 2097 cm pangkat 3 ya. Oke, volumenya. Nah, gitu ya. Nah, dari panjang rusuk ya, total panjang rusuk kita cari S-nya dulu ya. Rusuknya ada 12 ya, berarti 12 S. Dapat S-nya ya enggak? Setelah itu baru gunakan volume kubus ya enggak? S pangkat 3. Oke. Silakan ya. Oke, silakan dipahami dulu. Oke. Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan. Oke, pemahaman konsep yang kelima. Ada luas permukaan sebuah kubus adalah 24 A kuadrat. Volume dari kubus tersebut. Nah, ya. Tadi sudah disimpulkan ya tadi ya. Tadi ini luas permukaan tadi ya. Oke. Kita sudah pernah belajar tadi ya, Pak menyampaikan luas permukaan kubus itu apa? Luas permukaan kubus. Oke, jadi diketahui sini ya. Oke. Luas permukaan kubus katanya 24 A pangkat 2 ya, A kuadrat. Nah, kita tahu nih, luas permukaan kubus itu apa tadi? 6 S kuadrat. Oke. 6 S kuadrat ya. Oke, itu bagus. Jadi perlu geser ya. Oke, sebentar. Nah, ya. Jadi 6 S kuadrat sama dengan 24 A kuadrat. Oke ya. Nah, bisa kita coret nih ya. Boleh ya. Kita belajar coba coret-coret. Nah, 6-nya kita coret nih, dibagi 6, dibagi 6. Ini 4 ya. Oke. Maka S kuadrat sama dengan 4A kuadrat. Maka S-nya adalah kuadrat pindah jadi akar ya. Akar dari 4A kuadrat. Akar dari 4, berapa? Akar dari 4 adalah 2 ya. Akar dari 4, 2. Akar dari A kuadrat adalah A. Maka S-nya adalah 2A ya. Oke, kita belajar nih ya. Kalau akar misalnya 5 kuadrat sama dengan akar 25, maka 5. Oke, berarti kalau disebutkan 5 akar kuadrat ada langsung 5 ya. Oke, kalau misalnya 3 kuadrat, 3. Maka kalau A akar 2 dikuadratkan, A, gitu ya. Langsung ya, 5, 3, A gitu ya. Kuadrat dari sini ya. Oke. Jadi akar 4-nya 2. Akar A kuadratnya A. S-nya udah ada ya. Nah, sekarang ditanya volumenya. Nah, sekarang ditanya volume. Oke, berapakah volumenya? Maka volumenya adalah S pangkat 3. Sehingga S-nya itu ini ya. 2A kuadrat ya. 2A, maaf 2A. 2A dikali 2A dikali 2A. 2 dikali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8, A-nya ada 3. A pangkat 3. Oke. Gitu ya. Sip. Nah, bisa disimpulkan nanti ya. Kalau luas permukaannya 24A kuadrat, volumenya 8A kuadrat. Oke. Nanti kita coba detek-detek ya. Ada kesimpulan nggak dari sini ya? Oke. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Pemahaman konsep yang ke-6. Nah, ini udah masuk balok nih ya. Oke, gambar di samping adalah balok A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, beserta ukurannya. Mana ukurannya? Oke ya, dari gambar tersebut. Oke. Tentukan panjang. Oke ya. Nah, ini gambar di samping adalah balok A, B, C, D, E, F, G, H. Beserta ukurannya ya. Nah, ini sudah ada nih ukurannya ya. Ukurannya 4 cm, lebarnya 3 cm, tingginya 10 cm. Nah, panjang diagonal nih ya, maksudnya ya. Panjang diagonal bidang BD. Nah, mana BD? Kita gambar dulu ya. Mana bidang diagonal, panjang diagonal bidang. Diagonal sisi ya, BD. BD ini ya. Kita buat nih ya. Nah, berapa nih ya? Kita gunakan materi kemarin ya. Pitagoras ya.
Oke, kalau ini 3, berarti ini 3 juga ya. Berarti ini 3 juga. Oke, siku-siku di sini ya. Oke, ini panjang. Hipotenus di miringnya ya. Berapakah X-nya? Atau BD-nya berapa ya? Oke, kita cari ya. Yang A. Oke, panjang BD atau X ya. Itu adalah apa tadi? 4 kuadrat Pythagoras nih. Tambah 3 kuadrat. Sama dengan 16 ditambah 9 ya. Akar dari 25. Oke. Berapa akar dari 25? Oke, 5 ya. Nah, panjang BD-nya adalah 5 cm. Oke. Kemudian panjang FH. Nah, FH mana? FH. Nah, ini ya. FH. Oke, kita buat FH. Nah, kira-kira panjang FH dengan BD sama ya? Sama nggak? Sama ya, betul ya. Sama-sama diagonal sisi di apa namanya? Sisi alas sama sisi tutupnya sama nih ya. Maka pasti panjangnya sama ya. Maka kalau begitu yang panjangnya FH, panjang FH itu sama dengan panjang BD ya, yaitu 5 cm. Ya. Di sisi alas dan sisi tutup ya sama ya. Ukurannya juga ini ukurannya 4, juga ini 3 ya. Siku-siku di sini. Caranya sama dengan tadi ya. Mencari X-nya ya, miringnya ya. Oke. Ya, nah sekarang yang B, panjang diagonal ruang. Nah, panjang diagonal ruang nih. Menarik ya. Panjang diagonal ruang. HB mana HB? Nah, dari H ke B nih ya. Oke, kita tarik garis. Nah, gitu ya. Is rapi ya. Oke, diulang ya. Oke, panjang HB-nya biar rapi nih. Oke, kita buat ya. Oke. Nah, ada lebih baik ya. Oh, tadi ininya hilang. Nah, ini adalah panjang diagonal bidangnya. Udah. Nah, kita gunakan ini. Yang tadi kan diagonal bidangnya ini adalah 5 ya. Ini 5, ukurannya 5. Ke 5 ya. Kemudian ini berapa tingginya tadi? Tingginya 10 ya. Tingginya 10. Tingginya 10 ya. Oke. Kita kuras di sini ya. Nah, mencari panjang ininya ya. HB. Oke, berarti panjang HB yang B ya. Panjang HB bisa dicari nih dengan konsep Pythagoras ya. Akar dari nah ini ya. 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat ya. Ini berarti DH yang sisi tegaknya. Ini sisi alasnya 5 ya. Oke. Berarti sama dengan akar dari 100 ditambah 25. Oke. Jadi berapa nih? 125 ya. Nah, bagaimana kalau 125 ini Pak ubah ya? Nah, ini sudah betul sebenarnya ya. Sudah sampai sini betul ya. Jadi kalau supaya sederhana lagi ya, 125 Pak ubah menjadi oke, disederhanakan ya. Gimana kalau 125 itu Pak ubah menjadi 25 dikali 5 ya. 25 kali 5. Oke. 25 kali 5 itu 125. Tapi bentuknya jadi berubah. Akar 25, 5. 5 ininya tetap ya. Nah, jadi ukurannya panjang HB adalah 5 ini 5 cm. Ya. Walaupun sampai sini sudah betul ya akar 125 ya. Ya, itu adalah HB-nya. Nah, sekarang C-nya, luas bidang diagonal DB EPA. Luas diagonalnya. Luas diagonal ini DB FH. Berapa luasnya? Gitu ya. Luasnya ya. Ini ya. Ya. Maka luasnya adalah panjang kali lebar ya. Cuman panjangnya itu bentuknya diagonal sisi. Oke, maka yang C luas bidang diagonal atau luas dari DBFH itu adalah panjang kali lebar. Panjangnya 5 ya. Lebarnya adalah 10 ya. Jadi
Oke, terus 10 kali 5 boleh lah. Atau 5 kali 10 ya. 5 kali 10 ya. Oke, jadi panjangnya adalah 50 cm. Luasnya ya, oke, maaf. Luasnya adalah 50 cm. Nah, gitu ya. Ini sebagai ininya, yang alasnya, panjangnya, ini lebarnya. Atau 10 kali 5 boleh lah, 50 juga ya. Sip. Oke, jadi luas bidang diagonalnya nih. Jadi cari kita diagonalnya dulu ya. Cari diagonal bidangnya dengan apa namanya? Rusuk baloknya. Baru kita cari luasnya. Oke. Silakan dipahami dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Nah, ya, pemahaman konsep yang ke-7 ya. Gabungan ya balok sama kubus ya, jadi agak panjang. Oke, nah sebuah balok KLMOPQR memiliki ukuran panjangnya 4 cm, lebarnya 6 dan tingginya 8. Total panjang rusuk, oke ya. Coba kita buat gambar dulu ya. Supaya itu terbayang. Ada sebuah balok katanya. Ada sebuah balok ya dengan panjangnya 4 ya. Oke, balok. Oke, kita buat dulu ya. Oke. Balok panjangnya 4 ya. Panjangnya 4, lebarnya 6 ya. Kemudian tingginya 8. Dah. Oke. Nah, dicari panjang total ya, total panjang rusuk. Nah, sekarang panjang total rusuk. Nah, sekarang yang sisi panjang ini ya, yang 4 cm ada berapa nih? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4 ya. Oke, ada 4 ya. Kemudian yang sisi lebar ada berapa? Yang lebar ada berapa yang lebar? Yang lebar ada coba 1, 2, 3, 4 ya. 4 juga ya. Yang tinggi ada berapa yang tinggi? Yang tinggi 1, 2, 3. Nah, jadi semuanya yang ukuran panjang ya. Panjang, lebarnya juga 4, tingginya juga ada 4. Berarti bisa kita simpulkan nih. Berarti kita bisa simpulkan panjang total ya. Panjang total rusuk. Cuma total rusuk. Oke, biar apa ya. Rusuk. Itu bagaimana? Itu berarti 4P ya. Berarti adalah 4P ditambah 4 lebar ditambah 4 tinggi. Nah, masing-masing punya ada 4 ya. Ada 4 buah ya. Sama dengan 4 panjangnya kali 4, kemudian lebarnya 6, kemudian 4 kali tingginya 8. Ya. Jadi berapa ini? 16 ditambah 24 ya. Kemudian 32. Oke, silakan dihitung berapa nih? Oke, 40 tambah 32 ya. Oke, 72 ya. Oke, 72. 72 cm ya. Ya, 72 cm. Nah, begitu ya. Jadi panjang total rusuk balok ini ya. Kalau tadi panjang total rusuk pada kubus 12 karena ukurannya sama ya. 12 rusuknya sama jadi 12 S ya. Kalau ini panjang total rusuk pada balok ya. Pada balok ini. Pada balok. Oke. Itu adalah 4P tambah 4L tambah 4P. Oke. Silakan ya. Pahami. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, pemahaman konsep yang ke-8. Jumlah panjang rusuk balok itu 100 cm. Oke. Jika balok tersebut berukuran panjangnya 12 dan lebarnya 8. Ditanya tingginya, oke ya. Oke, menyambung dengan soal tadi ya, berarti ya. Soal tadi apa tadi? Untuk panjang total rusuk balok. Jadi panjang total rusuk balok ya. Rusuk balok.
Oke, berapa katanya di sini 100 cm. Oke. Sedangkan kita ketahui bahwa ini adalah 4 panjang, karena panjangnya ada 4, ditambah 4 lebar, lebarnya ada 4, 4 tinggi. Tingginya ada 4, ini sama dengan 100 ya. Centimeter ya. Oke. Panjangnya 12. Oke, kita masukkan angkanya ya. 4, ininya 12, panjangnya ditambah lebarnya 8, ditambah 4T yang ditanya ya. 100. Ini berapa ya? 48 ini ya. 48 ditambah 32 ditambah 4T sama dengan 100. Nah, bisa kita jumlahkan ya. Ya, berapa nih? Oke, 80 ya. Oke, 80. Berarti 80 ditambah 4T sama dengan 100. Oke, kita pindahkan ya, biar luas ya. 4T atau masing-masing kurangi 80 ya, biar kita variabel T-nya ya tingginya. 100 dikurangi 80. Maka 4T sama dengan 20. Berapa T-nya? Maka T-nya adalah 20 dibagi. Maka tingginya adalah 5 cm. Oke. Nah, gitu ya. Mudah ya ternyata ya. Oke, aman ya. Jadi panjang total rusuk balok bisa diketahui tingginya ya. Bisa dicari tingginya ya. Oke. Ya, silakan dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Yang ke-9 ya. Banyak ya. Semakin paham kalian ya. Antara luas apa namanya balok dengan kubus ya, kubus dan balok. Oke, luas suatu jaring-jaring balok adalah luasnya ya. Oke, kita buat dulu ya. Luasnya, luas jaring-jaring balok adalah 480 ya. 484 cm pangkat 2. Jika jaring-jaring tersebut dibuat balok dengan panjang 10 cm dan lebar 9, nah, tingginya oke ya. Oke, sekarang jaring-jaring balok ya. Jaring-jaring baloknya. Oke ya. Kita ketahui nih luas jaring-jaring itu adalah, oke, kita buat dulu deh ya, kita gambar lebih mudah ya. Kita gambar baloknya ya. Balok. Oke, kita balok ya, kita gambar baloknya dulu. Oke, kita buat baloknya ya. Ini sebuah balok. Cek dulu ya. Balok ya. Nah, balok ya. Ini balok ini kalau seandainya Pak belah ya, Pak buka ya, ini Pak buka. Oke, maka menjadinya gimana nih? Jadinya begini ya. Jadi jaring-jaring ini ya. Oke, atau sama sebenarnya ya. Gitu ya. Oke. Sama, kemudian ini sama ya. Ini sama ini sama. Nah, gitu ya. Nah, ini sama nih ya. Oke, ukuran ini sama ya. Oke. Sementara ini adalah panjang ya. Panjang. Coba mana panjang. Ini panjang, juga panjang ya pasti ya sama ya. Ini panjang, ini panjang, ini panjang ya. Kemudian ini lebar ya. Oke, ini tinggi nih ya. Ini tinggi. Oke. Kita rubah deh ininya ya. Ini panjang, kemudian ini lebar ya. Ini lebar, kemudian ini tinggi. Nah, ya, ini tinggi ya. Lebar. Ini lebar nih ya. Ini lebar. Maaf, lebar. Ini lebar ya. Ini lebar. Kemudian ini tinggi nih ya. Ini tinggi. Maaf, tinggi merah ya. Ini tinggi ya. Kemudian ini juga tinggi ya. Ini tinggi, ini tinggi. Nah, ini lebar nih. Ini lebar ya. Karena sama dengan ini ya, tutupnya ini alasnya. Kita gambar alasnya deh. Oke, alasnya. Sorry, maaf. Alasnya. Nah, ini sama nih ya. Alas sama tutup sama nih. Oke. Oke, itu adalah panjang dikali dengan panjang dengan apa? Ini panjang dengan lebar nih, panjang dengan lebar sama. Oke.
Ini lebar ya. Oke. Nah, sementara ini tinggi dengan lebar ya. Tinggi dengan lebar. Tingginya pakai warna. Nah, sini ada kelompok ini. Nah, ada kelompok 4 warna-warna beda deh ya. 4 warna ini, kemudian warna pink deh ini ya. Warna pink ini sama ini sama nih ya. Kemudian ini ada yang sama juga nih. Ini warna kuning deh. Ini kuning ya. Oh, sama mirip ya. Hitam deh. Ini warna ini. Ini dengan ini sama. Nah, jadi ada 2 pasang-pasang nih. 2 pasang-pasang ya. Pasang pertama apa nih? Ada 2 pasang. Yang pertama panjang kali lebar ya pasti ya. Panjang kali lebar. Ada lagi panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Ada berapa panjang kali lebar? Ada 2 ya. Ini ya. Ini dengan ini. Ada 2 ya. Maka ada 2. Nah, ya. Kemudian ditambah ya pasti ya. Tambah luas ini ya. Kemudian yang ini panjang kali tinggi nih ya. Warna hitam ya. Maka ini adalah ada 2 pasang. 2 panjang kali tinggi. Oke. Warna hitam ya. Sampingnya nih ya. Lebar kali tinggi nih ya. Jadi luasnya ya. Maka ini juga ditambah dengan terakhir apa? 2 pasang lebar kali tinggi. Ini disebut dengan apa namanya? Luas jaring-jaring atau namanya disebut dengan luas permukaan ini disebut luas permukaan balok. Luas permukaan balok. Atau luas jaring-jaring nih ya. Luas jaring-jaring ini kan jaring-jaring ini. Ini jaring-jaringnya ya. Ini jaring-jaringnya. Jaring balok ya. Baru kebayang nih ya. Kalau seperti ini ya. Jadi ada 2 pasang-pasang nih. Ini dengan ini, alas dengan tutupnya, samping 2 pasang. Makanya 2-2 ya. Ini adalah rumus luas jaring atau luas permukaan balok. 2PL ditambah 2PT ditambah 2LT. Kita gunakan ini ya. Oke. Ya, sip, kita gunakan. Kita ketahui bahwa apa nih? Oke, kita coba kerjakan ya. Luas permukaan balok itu diketahui berapa? 484 ya cm pangkat. Nah, sementara luas permukaan balok itu adalah rumusnya adalah apa tadi? 2PL ditambah 2PT ditambah 2L kali T. Ketik aja ya, ini ya. Tidak boleh ya. Sama dengan 484. Kita ganti angkanya nih, panjangnya 10, lebarnya 9, tinggi belum ketahuan. Kita cari ya. Oke, berarti kita cari berarti 2 kali panjangnya berapa? 10. Lebarnya 9 kali 9. Ditambah 2 kali panjangnya 10, tingginya belum ketahui, ditambah 2 kali lebarnya 9, tingginya belum ketahui, sama dengan 48. Oke. Oh, 4-nya ini kurang bagus. Kita ulang ya. Oke, 48. Nah, ya. Oke, 4 geser ya. Sini ya. Berapa nih? 2 kali 10, 9 ya. Oke, 180 ya. Berarti 180 ditambah 20T ditambah dengan 18T sama dengan 484. Oke. Geser lagi nih Pak. Geser ya. Oke, maaf. Oke. Nah, gitu ya. Nah, ini kita pindahkan ya. Kita pindahkan ini ke sana ya, oke ya. Berarti berapa? 20T dengan 18T berapa nih? Kita jumlahkan. Berarti 38 ya. 38T sama dengan 484 dikurangi 180. Oke, 38T sama dengan 300 ya, 4 ya. 304. Nah, berarti T-nya berapa nih? 304 dibagi 38. Oke, boleh kita sederhanakan ya. Sederhanakan dulu boleh, silakan. Coba dibantu itu. Oke ya. Berapa dapatnya?
Oke, boleh juga kita sederhanakan ya. Berapa? 152 dibagi 19 ya. Sama dengan bisa ya 8 ini ya. Oke, maka tingginya 8 cm. Ketahuan ya jadinya ya. Nah, jadi dari luas jaring-jaring ya, sama dengan luas permukaan balok. Nah, kita tahu luas permukaan balok ya. 2PL tambah 2PT ditambah 2LT ya, luas permukaan balok ya, atau luas jaring-jaring balok ya. Nah, kita dapat nih tingginya ya, walaupun diketahui panjang dan lebarnya. Oke, silakan disimak ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Nah, yang ke-10 ya. Teman konsep yang ke-10. Luas alas sebuah balok, nah, luas alasnya ya 112 cm. Jika panjang baloknya 14 cm dan tingginya 5, maka volume. Oke. Oke, kita biar terbayang ya. Bapak suka dengan gambar dulu ya, biar kalian bisa membayangkan ya dengan jelas ya. Jadi ada balok katanya. Oke, ada balok, kita gambar baloknya. Oke ya. Nah, gitu ya. Oh, nggak lurus, dihapus ya. Ya, lurus. Ini ya. Oke, ya, oke. Oke. Nah, sementara katanya luas apa? Luas alasnya ya, alasnya ya. Luas alasnya 112. Oke, ini ya. Ini alasnya. Ini adalah luasnya adalah berapa? 112 cm ya. Jika panjang baloknya, oke kita kasih angka, panjang baloknya 14. 14 dan tingginya 5. Tingginya sementara tingginya 5. Nah, kita belum tahu lebarnya ya. Oke. Nah, ini kita baru tahu tingginya, berapa volumenya ya. Oke, luas alasnya ini kita cari lebarnya ya. Oke, mencari luas alas ya katanya ya. Ini ketahui katanya luas alas. Luas alasnya itu adalah maaf ya, geser ya. Luas alasnya itu berapa? 112. Nah, kita tahu nih, luas alasnya itu berapa? Luas alasnya panjang kali lebar. Panjang 15, lebarnya belum ketahuan ya. Lebarnya belum tahu. Ini 112, panjangnya 14. 14L sama dengan 112. Maka lebarnya 112 dibagi 14. Oke, bisa kita sederhanakan ya. Berapa nih? 56 ya. Oke, 56/7 ya. Jadi 8 ya. Oke, jadi lebarnya 8. Lebarnya 8, tingginya 5 ya. Maka volume bisa ketahuan ya. Maka volumenya, oke, volume balok. Nah, volume ya. Di mana-mana namanya volume itu Pak sudah sering bilang ya. Sampaikan luas alas dikali tinggi ya. Nah, bisa juga langsung ini ya sebenarnya. Luas alas, oh langsung juga bisa ini ya. Luas alas, oke. Oke ya. Atau alasnya itu alas panjang ke lebar ya, gitu ya. Atau boleh bisa langsung sebenarnya 112 dikali tinggi nih. Nah, bisa ketahuan sebenarnya dari sini ya. Berapa nih jadinya? 0 ya. Oke, 6 160 ya. Oke, langsung bisa ketemu ya. Oke. Atau bisa juga dengan apa namanya? Ini volume boleh ya, volume balok. Luas alas paling tinggi. Nah, atau juga bisa nih, luas alasnya itu bentuknya apa? Alas, alas itu adalah panjang kali lebar ya. Alas itu adalah panjang dikali lebar. Nah, pernah kali tinggi jadinya ya. Nah, ini kali tinggi. Maka bisa volume balok itu adalah luas alas kali tinggi. Alasnya panjang dikali lebar dikali tinggi. Berapa jadinya? Panjangnya 14. Panjangnya 14, lebarnya tadi berapa? 8 ya. Walaupun tidak perlu nih sebenarnya ya. Ketemu ya langsung ya. Tingginya 5. Oke. Sama jawabannya?
Oke, 14 dikali 40. Oke. 6 satu sama ya. Sama 560 cm pangkat 3. Oke, hasilnya sama. Boleh dicari dulu dengan cari dulu lebarnya ya. Boleh. Kemudian gunakan rumus volume balok panjang kali lebar kali tinggi, boleh. Kemudian dapat ya. Atau langsung ya, volume balok itu ya, volume balok itu bisa luas alas kali tinggi. Luas alasnya udah ketahuan nih. Alas pitch, alasnya itu 112 kali tinggi langsung ya. Kali tinggi dapat ya. Oke. Seru ya sebenarnya ya. Menarik nih, makin menarik ya. Oke, silakan dipahami. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, teori ya, teorinya ya, teori singkat ini. Nah, jadi kubus adalah sebuah bangun ruang beraturan yang dibentuk oleh 6 buah persegi atau bujur sangkar ya, yang bentuk dan ukurannya pasti sama ya. Unsur-unsur kubus, sisi ya, ada sisi, ada rusuk ya, sisi ada 6, tadi rusuk ada 12, sudutnya ada 8. Nah, ini unsur-unsur kubus ya. Sisi kubus, rusuk kubus ya, silahkan dibaca, titik sudut ya. Oke. Sekarang diagonal kubus. Diagonal kubus atau diagonal adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut sebidang yang saling berhadapan. Misalnya DB, AC gitu ya. Nah, gitu ya. Diagonal sisi atau diagonal bidang adalah diagonal yang terdapat pada sisi kubus. Ada 12 buah nih ya. Kemudian diagonal ruang, tadi udah pernah bahas tadi di pemahaman konsep ya. Adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut tidak sebidang ya, yang saling berhadapan, tidak sebidang. Jadi keluar ya, masuk ke dalam ruangan. Kemudian bidang diagonal. Nah, ini bedanya. Diagonal bidang dengan bidang diagonal. Nah, ini diagonal bidang diagonal adalah bidangnya. Kalau ini diagonal bidang, diagonalnya. Jadi yang menekankan diagonalnya, kalau ini bidang diagonal, bidangnya. Bidang diagonal adalah bidang di dalam kubus yang dibuat melalui dua buah rusuk yang saling sejajar, tetapi tidak seletak pada satu sisi. Ini juga ada 6 buah. Oke, silakan buat ini ya. Seringkali Pak meminta buat bidang diagonal ya. Ini menarik ini kalau dibuat masing-masing siswa ya. Silakan lanjutkan. Nah, bagaimana cara melukis kubus? Gambar sebuah persegi dulu ya, seperti Pak Suko buat ya. Segi, buat 4 buah garis jajar. Oke, silakan. Begini ya. 45 derajat sudutnya. Hubungkan titik sudut dari keempat garis jajar tersebut sehingga bentuk persegi. Oke, ini ya. Ada sisi frontal ya. Ada rusuk frontal, ada sisi ortogonal, ada rusuk ortogonalnya. Oke, silakan dibaca ya. Nah, sekarang model rangka kubus ya. Rangka kubus dapat dibuat dengan lidi boleh, kawat ya, kayu ya. Oke, dengan bentuk rusuknya ya. Membutuhkan 12 batang. Kubus itu ada 12 batang yang ukurannya sama ya. Jika panjang rusuk suatu kubus adalah S, maka jumlah panjang rusuknya adalah 12 S. Setuju nih ya tadi ya. Oke, contohnya ya. Oke, Satrio diminta untuk membuat kerangka kubus yang panjang rusuknya 7 cm dengan menggunakan kawat dan patri. Berapakah panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat model kerangka? Silakan, 12 S ya enggak? Hasilnya 12 kali 7, 84. Jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus adalah rangkaian sisi-sisi kubus yang jika dibentangkan akan terbentuk sebuah bidang datar. Semuanya. Jadi total ini jaring-jaring kubus ya, kalau dibuat semaksimal mungkin itu maksimal ada 11 ya. Ada 11 buah jaring-jaring kubus ya. Oke, silakan dibuat ya. Macam-macam bentuknya ya. Tapi nggak boleh ada yang sama ya. Ada 11 bentuk. Nah, sekarang luas permukaan kubus ya, tadi udah bahas ya. Ada 6 sisi ya dengan ukuran yang sama, maka luas permukaan kubus adalah 6S kuadrat ya. Dengan S adalah panjang rusuknya. Contohnya itu luas permukaan kubus ya. Rusuknya 3 ya, berarti 6 kali 3 kuadrat, 54 cm. Nah, sekarang volume kubus. Nah ya, tadi ya, volume kubus S, luas alas kali tinggi. Luas alasnya sisi kali sisi. Dikali sisi tingginya, maka S pangkat 3. Oke ya. Ada volume kubus ini 6, rusuk 6 ya. Maka 6 pangkat 3. Oke ya. Sip, kita lanjutkan.
Nah, sekarang balok ya. Balok adalah bangun ruang yang beraturan yang dibentuk oleh 3 pasang persegi panjang yang masing-masing mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Ada 3 pasang ya. Jadi makanya ada kanan kiri, atas bawah, depan belakang ya. Makanya ada dua panjang lebar gitu ya tadi ya. Dua pasang ya. Jadi ada 3 pasang. Oke, unsur-unsurnya sisi, rusuk dan sudut ya, sama dengan kubus ya. Cuma ukurannya aja ya, yang berbeda di balok. Nah, unsur-unsur balok ya tadi ya. Sisi balok, ada sisi datar, ada sisi tegak. Kemudian rusuk balok, ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Titik sudut, bagian pojoknya ya, sama ya, ada 8 buah. Diagonal balok, sama. Diagonal sisi, sama ya, diagonal bidang ya. Bidang diagonal, diagonal ruang. Ya. Oke, mirip-mirip dengan kubus ya. Model rangka balok. Oke. Rangka balok membutuhkan 3 kelompok ukuran, panjang 4 batang, tinggi 4 batang, dan lebar 4 batang. Jika sebuah balok mempunyai ukuran panjang P, lebar L, dan tinggi T, maka panjang seluruh balok adalah 4L tadi ya, ditambah 4L ditambah 4T. Atau boleh juga 4 dalam kurung P tambah L tambah T. Oke, silakan. Nah, ini contohnya ya, silakan yang sama ya. Oke, tinggal dilatih ya, ditutup jawabannya, silakan dicoba ya. Nah, ini jaring-jaring balok ya. Jaring-jaring balok adalah rangkaian sisi balok yang jika dibentangkan akan terbentuk sebuah bidang datar. Tentunya ini ya. Oke. Untuk membedakan balok biasanya gini ya. Ada yang besar, kecil gitu ya, bergantian ya. Lebih sering jadi apa namanya? Di soal-soal yang sering keluar ya, jaring-jaring balok. Ukurannya besar, kecil gitu ya. Bergantian. Jangan ada yang bersamaan ya. Besar-besar, kecil-kecil lah, salah ya. Terus bergantian. Nah, ini luas permukaan balok ya tadi ya. Nah, ada 3 pasang ya, makanya 2 PL ditambah 2 PT ditambah 2 LT ya. Ya, ini contohnya, silahkan dibaca ya, disimak ya. Contohnya ya, dengan perbandingan juga ya, silahkan dengan perbandingan. Kalau perbandingannya panjang, lebar, dan tinggi 4, 3, 2, maka kalau seandainya P itu L ya, T itu 4, 3 itu ya, maka P itu adalah 4A, lebarnya 3A, tingginya 2A. Nah, ini perbandingan pakai faktor skala A ya. Luas permukaan baloknya adalah panjang kali lebar, 4A kali 3 dapat A-nya, baru kemudian kita dicari faktor skalanya ya, A-nya kan dapat 16, baru panjangnya 4 kali 16, lebar 3 kali 16, tinggi 2 kali 16 ya. Jadi kita cari apa namanya? Faktor skalanya ya. Cari A-nya ya. Baru luas permukaannya ya, 2PL tambah 2PT tambah 2L. Nah, volume balok nah, ya. Luas alas kali tinggi, panjang kali lebar nih. Nah, luas alasnya panjang kali lebar dikali tinggi, P kali L kali P ya. Oke, silakan. Nah, contohnya ya, sama ya, debit ya. Kaitan dengan tadi ya, bisa dibaca ya, silakan. Nah, sekarang penalaran dan komunikasi. Oke, kita bahas ya. Gambar di bawah adalah kerangka kubus yang terbuat dari kawat. Oke. Jika kawat yang dibutuhkan sepanjang 48 cm, tentukan panjang rusuk kubus. Oke ya. Oke, kita bahas. Oke, atau ada yang sudah paham ini? Silakan. Semakin paham ya. Jadi tadi apa tadi? Bahwa kubus itu panjangnya sama ya. Panjangnya sama. Ada berapa? 12 ya. Maka kalau panjangnya misalkan berapa nih? 48 ya. Yang A sekarang ya. Jadi panjang kawat yang dibutuhkan dari kawat ya. Oke, jadi total panjangnya, total rusuk ya. Oke, maaf. Biar bagus. Total rusuknya itu, oke, total rusuknya ada 48 cm ya. Total panjang rusuknya 48. Bahwa kita tahu nih, kita tahu bahwa total rusuk kubus itu adalah 12S. 12S sama dengan 48. Maka panjang rusuknya adalah 48 dibagi 12. Sama dengan 4 cm. Oke ya. Oh, kurang bagus. Jadi kita 9 ya. Karena suka melihat 4 ketika 9. Oke, ini adalah sama dengan 4 cm ya. Ya, 4 cm.
Oke, yang A ya. Nah, sekarang luas permukaan kubus. Nah, luas permukaan kubus. Yang B. Sekarang kita B. Luas permukaan kubus apa tadi? Luas permukaan kubus itu adalah sisinya ada 6 S pangkat 2. Oke. Maka 6 S-nya ini ya, 4 ya. Dikali 4 kuadrat ya. 4 kali 4. 6 dikali 16. Oke. Berapa nih? 96 ya. Oke, 96 cm persegi. Oke. Ya, gitu ya. Oke. Nah, sekarang volumenya. Oke, maka volumenya ya, volume yang C ya. Geser yang C, volumenya itu apa? Volume kubus. Volume kubus. S pangkat 3 ya. Maka 4 dikali 4 dikali 4. 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. 64 cm kubik. 3 ya. Volume. Oke ya. Mudah ya. Silakan dipahami. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan penalaran dan komunikasi ya. Nah, sebuah ruangan berbentuk kubus memiliki tinggi 2,8 meter. Oke ya. Tinggi, memiliki tinggi ya kubus ya. Kalau kubus ya semua ya, tinggi alas semua sama panjangnya. Rusuknya ini ya 2,8. Jika tembok di ruangan tersebut akan dicat, tentukan luas bagian yang akan dicat. Oke ya. Ini pertanyaan menjebak nih ya. Jadi ada ruangan, kita gambar dulu deh. Kalau dengan gambar bisa kebayang ya. Oke, jangan masuk. Kalau langsung menggunakan rumus ini ya. Oke, ini ruangan ya, bentuknya kubus. Oke, bentuknya kubus. Oke ya. Oke, tingginya katanya berapa tingginya? Masih sama ya. Tingginya 2,8 ya, 2,8. Karena kubus masa sama ya ini ya. 2,8 ini juga 2,8 ya, sama ya. Panjangnya sama. Semua 2,8 semua ya. Oke. Nah, sekarang yang namanya jika tembok yang di ruang tersebut akan dicat. Nah, mana yang dicat? Yang dicat mana aja? Ada berapa sisi yang dicat? Ini ya, 1 gitu ya. 2 gitu ya. Kemudian mana lagi? 3 ya. Ini belakang. Sama depan ya. Depan. Depan ya, depan. Oke. Nah, sama depan nih temboknya nih. Jadi berapa? Ada berapa persegi nih? Ya, jadi atap nggak mungkin dicat, lantai juga nggak mungkin dicat ya, jadinya ya. Oke ya, jadi yang kanan kiri depan belakang ya, jadi 4 ya. Ada 4, cuman ada 4 ini aja sisi 1, 2, depan, belakang 4 ya. Di 4 hanya ada 4. Maka luas bagian yang dicat adalah oke. Persegi ya, berarti ada luas bagian yang dicat ya. Luas yang dicat. Oke. Berarti ada 4 S kuadrat. Ya. Kenapa? Karena atap sama lantai tidak perlu dicat ya, temboknya aja ya. Oke, jadi sampai 6 S kuadrat ya. Atapnya dicat juga ya sama lantai. Oke, 4 aja ya, 4 aja. Temboknya aja. Maka 4 kali 2,8 oke, dikali 2,8. Oke, ada yang sudah ketemu ini? Oke? Iya, betul ya. Ada yang udah ngitung ya. Berapa hasilnya? 31,36 ya. 31,36. Oke. Jadi luasnya 31,36. Oke. Meter ya. Meter segi ya. Oke. Silakan ya hitungnya. Jadi luasnya ya. Nih, jadi bisa ketahuan ini butuh catnya berapa ya kalau satu ruangan. Oke, kita lanjutkan ya. Sip, kita lanjutkan pengenalan komunikasi yang ketiga ya. Nah, oke, sebuah bak mandi berbentuk kubus. Oke, memiliki panjang rusuknya 1,4 meter. Tentukan banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi tersebut hingga penuh. Nah, berarti volumenya nih ya. Oke, berarti kita ketahuan ini panjang rusuknya ya.
Oke, panjang rusuknya berarti S-nya ya. Maka S-nya 1,4 meter. Maka volumenya nih, volume air ya. Maka volume air atau volume air yang dibutuhkan ya. Volume airnya hampir penuh, maka S pangkat 3 ya. Berarti 1,4 dikali 1,4 dikali 1,4. Oke, kemana gitu ya. Ngisi air bak mandi nggak penuh. Nah, berarti volume air semuanya itu gini. Oke, silakan dihitung. Berapa nih dapatnya? Oke, dapatnya berapa? 2, udah dihitung ya. 2,744 ya. 744. Oke, ini apa nih? Meter ya. Meter kubik. Ya. Atau kalau dijadikan liter atau desimeter ya, sama aja. 2 penuh ya, banyak ini ya. Ini kalau kita berubah ke desimeter ya, misalnya berapa? 2 kali 1000 nih ya. Jadi 2744 desimeter pangkat 3. Banyak sekali ini ya. 2000 ya. 2744 liter ya. Oke. Memang besar ini ya. Panjangnya 1,4 meter ini. 4 kali 1,4 ya. Oke. Ini ya jadinya ya. Jadi 2744 liter butuh. Oke, silakan dipahami ya. Masih ada pertanyaan kah? Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Penalaran yang keempat. Nah, sekarang balok. Kerangka balok yang berukuran 8 cm, ini panjangnya ya, lebarnya 10 cm, dan tingginya 3 cm, dibuat dari potongan kawat sepanjang 2 meter. Tentukan sisa panjang kawat. Oke. Jika kerangka tersebut ditutup dengan kertas, berapa luas kertas minimal yang diperlukan? Oke. Ya, berarti luas permukaan ya. Oke. Sekarang kita cari ya. Oke, ukurannya adalah kerangka balok ya. Kita butuh berapa nih? Jadi kita butuh total total panjang ini ya, total panjang kawat ya. Panjang total kawat. Oke, panjang total kawatnya pada balok ya. Apa tadi? 4P ya. Panjangnya ada 4, 4L, lebarnya ada 4, dan tingginya juga ada 4. Nah, gitu ya. Ini berapa ukurannya katanya? Ukurannya, oh belum ketahuan ya. Oke, berarti kita cari ya. Berarti ini berarti sama dengan 4 panjangnya 18 ditambah 4 lebarnya 10 dan 4 kali tingginya 3. Jadi berapa nih? 72 ya. 72 ditambah 40 ditambah 12 ya. Oke, jadi berapa nih? Oke, 4 ini 114 ya. 114 ya. 144 ya. 144. Oke. Tes 7. Ini berapa nih? 5. Oh, 124 ya. Oke, maaf. Oke, ya, dikoreksi katanya. Oke, berapa? Ini 4 ya. Ini 4 tambah 5, oh 12. 124 ya. Ya betul. 124. Nah, 124. Nah, sentimeter nih ya. Sentimeter. 124. Nah, sementara panjang kawatnya ada 2 meter. Oke, sisa ya berarti ya. Berarti sisanya adalah oke, yang A ya. Maka sisanya adalah, nah ini 2 meter nih. Kita rubah ya. Kita rubah aja. Berarti sama dengan berapa nih? 200 cm ya. Oke. Berarti 200 cm dikurangi 124 cm. Maka berapa nih? 6 ya. 6, 7 ya. 76 ya. 76 cm sisa kawatnya. Ya. Karena perlunya 124 cm. Ya. Jadi sisa yang tidak dipakai 76 cm. Oke. Oke, sekarang kemudian yang B.
ditutup dengan kertas. Nah, berarti terlalu luas. Nah, berarti artinya apa nih? Berarti artinya luas permukaan balok ya. Oke. Berarti artinya ya. Oke, berarti luas permukaan balok. Apa tadi luas permukaan balok? 2 PL ditambah 2 PT ya, ditambah 2 L kali T. Coba diinput ya. 2 panjangnya berapa? Panjangnya tadi 18 ya. Lebarnya 10. Ditambah 2 panjangnya 18, tingginya 3 ya. Tingginya 3. Ditambah 2 lebarnya 10, tingginya 3. Oke. Ini sudah ketemu ini? Berapa dapatnya? Oke, sudah ketemu ya? Berapa dapatnya? Oh, di ini dulu boleh. Berapa ini? Berarti 360 ya? Berarti oke, biar kelihatan ya. Jadi 360 ditambah berapa nih? 108 ya. 108 ditambah 60 ya. Oke, jadi berapa dapatnya nih? Dapatnya ini 528 ya. 528. Oke, sentimeter per sentimeter. Ya, gitu ya. Ya, oke. Jadi menggunakan luas permukaan, balok, dan tadi ya, ini ya, panjang total kawat. Oke, semakin memahami ya. Ulang-ulang ya dengan pemahaman ini ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke pemecahan masalah ya. Sekarang ke soal pemecahan masalah. Diketahui kubus dengan ukuran panjang rusuknya 6 cm. Berapakah volume kubus? Oke, berapa volume kubusnya? Langsung kita cari ya. Berapa yang sudah ketemu ini? Oke, S-nya 6. S-nya 6 ya. Maka volumenya adalah S pangkat 3 ya. 6 kali 6 kali 6 ya. 216 ya. 216. 216 ya. Ya, sentimeter pangkat 3 ya. Oke, jika panjang rusuknya bertambah 2. Oke. Berarti rusuknya yang B di sini ya. Oke, yang B. Oke, rusuknya bertambah 2. Berarti rusuknya di berapa? Rusuknya jadi R2-nya ya. R kedua ya. 6 tambah 2. Oke, jadi 8 cm. Berapakah volumenya? Ya, volumenya jadi berapa volumenya? Maka volumenya adalah S pangkat 3 ya. 8 kali 8 kali 8. Yang sudah ketemu ini? 64 kali 8. Oke, berapa nih? 2, 3, ya. 2, 4, 8, 51 ya. Oke, 512. Nah, berapa selisihnya? Pertambahan volumenya. Oke, berarti pertambahan volumenya delta P ya. Oke, berarti P2 ini ya. P yang kedua 512. Oke, dikurangi dengan 216. Berapa perubahannya nih? Berarti 6 ya. 6 kosong berapa? 512 kurangi 216. Oke, 6 ya. 10. Oke, 9 ya. Kemudian 4, 2 ya. 296 ya. 296. Oke. Besar ya. Sentimeter. Oke, pertambahan volumenya. Berapakah pertambahan Pertambahan volumenya ya. Ini pertambahannya ya, besar ya. Pertambahan volumenya ya. Oke, nah sekarang kalau jika panjang rusuknya bertambah 3. Oke, bertambah 3 ya dari awal ya. Oke, bagaimana kalau bertambahnya 3? Rusuk yang ketiga ya. 6 tambah 3 jadinya 9 cm. Oke, maka volume pertambahannya adalah S pangkat 3. Oke, S pangkat 3 nih. Oh, dihapus. Geser ke atas. Oke, biar cepet ya. S pangkat 3. Oh. S pangkat 3 ya. S pangkat 3 9 kali 9 kali 9 berapa nih? Oke, 81 kali 9 729 ya.
729. Oke. Berapakah tambahannya? Oke, tambahannya berapa jadinya pertambahannya? Oke, 729 dikurangi tadi ya awal ya 216 ya. Oke, berapa nih? Dihapus saja ya. Oke, dihapus. Berapa nih? 729 ya. 729 kurangi 16 ya. Ini 3, 1 ya. Ini 5 ya. 513. Betul ya, 513 sama dengan 513 pertambahannya. Besar ya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang D, jika panjang rusuknya bertambah X cm. Berapakah volume kubus sekarang? Oke. Bagaimana kalau X ya? Bagaimana kalau X cm? Oke, yang D ya. Oke, pertambahannya jika panjang rusuk bertambah X cm. Oke, berarti sebuah R ya, perubahannya ya, rusuknya. Rusuk tambah X gitu ya. Berapa tadi? Bertambahnya 6 ya. Tadi awalnya 6 ya. 6 tambah X ya. Berapakah penambahannya? Volume X ya. Oke, berarti 6 tambah X ya. 6 dikali 6 tambah X ya. Ditambah 6 tambah X ya. Kita bisa simpulkan sebentar ya. Kita coba pikirkan. Nah, maka kalau seandainya seperti ini, ya, berarti semua langsung bisa ya. Jadi volumenya adalah, jadi berapa volumenya? Jadi jelas ya. Oke, maka volumenya adalah langsung ya. 6 ditambah X pangkat 3 ya. Gitu ya. Berapa penambahan volumenya ya? Nah, kita cari hitung ya jadinya ya. 6 tambah 6 tambah itu ya. 6 kalinya ya. Jadinya ya. Oke. Perubahannya ya. Tinggal bisa kita simpulkan. Oke ya. Sip. Ini 6 perubahan ya. Kalau X kali gitu ya, X kalinya gitu ya, berarti X pangkat 3 ya kalinya. Cari selisihnya ya. Oke. Coba nanti kita bahas lebih lanjut ini ya. Lebih panjang lagi nih ya. Oke, kita coba lanjutkan dulu ya. Oke, yang bagian D mungkin kita bisa lanjut di lain waktu ya. Biar cukup space-nya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Oke, pemahaman konsep pemecahan masalah yang kedua ya. Yang kedua. Oke, suatu balok ABCD FGH tidak diketahui ukuran rusuk-rusuknya nih. Oke, tetapi diketahui memiliki luas sisi ABCD-nya 85 cm. Oke, kita gambar aja ya. Kita gambar coba ya, kita gambar. Oke. Supaya terbayang ya. Oke, kita buat ya. Ini balok. Oke. Kita buat baloknya. Terus udah pas ya. Oke, coba biar rapi, biar lihat ya. Oke, ya minimal. Oke. Nah, kita namakan ini ya, satu lagi. Kita namakan ini balok A, B, C agak miring ya. Apa ya? E, F, G ya, masih jelas. Oke, ukuran rusuknya ya. Tapi ketahui memiliki sisi ABCD mana? ABCD ini ya. ABCD-nya panjangnya ini yang ABCD 85. Oke, 85 ya ini ya, Pak tulis ya. ABCD ini ya. Oke, kemudian luas BCGF mana? BCGF. Nah, ini. BCGF-nya Pak tulis ini ya. Yang ini ya. Ukurannya 65. Oke. Dan sisi AB mana? ABF yang depan ya. Yang depan. Oke, yang depan ya. Yang depan ini. Oke, ukurannya katanya 221. Nah, ya. Kalau digambar gini jelas tadi ya. 221 ya. Ini ada ukuran alas 85 ya. Kemudian samping kanannya 65, yang bagian depannya itu 221. Oke, tentukan luas permukaan balok ya udah ya. Berarti ini sama atas ya sama ya. 85 ya. Maka yang A adalah luas permukaan balok ya. Luas permukaan baloknya tinggal
2 kali 85 gitu ya, atas bawah, ditambah 2 kali 65, kanan kiri ditambah 2 kali 8 belakang, 221. Oke. Berapa jadinya nih? 170 ya. 170 ditambah 130 ditambah 442 ya. 442. Berapa jadinya nih? Oke, kita jumlahkan. Oke, ini jadi 300 ya. Ini 300 ditambah 442. Oke. 742. Oke, sentimeter pangkat 2 ya. Kalau di gambar gini jelas jadinya ya. Ini 85 juga nih ya. Atas 85 juga. Oke. Kemudian ini 65 ya. Yang ini 65 sama-sama 65. Belakang juga 221. Oke. Sana juga 221 ya. Sana 221 juga. Belakang ya. Oke. Nah, tinggal kali-kali 2 ya. Oke. Kemudian volume. Nah, sudah. Volumenya nih. Nah, sekarang gini. Ini kan panjang ya. Kita ketahui dicoba. Ini panjang. Panjang kali lebar ya. Panjang kali lebarnya 5 ya. Kemudian lebar kali tingginya 65. Kemudian ini ya, apa namanya? Panjang kali tingginya 2212 ya. Panjang kali tingginya 2212. Oke, kita cari ya. Oke ya. Nah, di sini ada nih, ini panjang kali lebar. Oke, kita lihat saja ya. Ini diketahui bisa dari sini ya. Yang bawah ya. Jadi panjang kali lebarnya itu 85. Sementara ini yang 65 itu lebar kali tinggi ya. Oke. Lebar kali tingginya Pak coba tulis gini ya. Bagaimana kalau tinggi dikali lebarnya itu sama dengan 65 ya. 65. Sementara apa namanya? Sementara ini yang depan panjang kali tinggi. Panjang kali tingginya adalah 221. Nah, ini ada kemungkinan berapa nih? 85 dengan 65. Ini ada yang sama. Ada angka yang sama. Ada yang sama-sama L ya. Oke, kira-kira 85 dengan 65 itu faktor apa ya? Persatuan terkecil ya. Coba ya. Ini berapa? Bagaimana kalau seandainya ini coba 5 ya, L-nya 5 ya. Sama-sama 5 nih Pak ya. Bisa 5 ya. Kemungkinannya berarti ini 17 kali 5, 17 kali 5, 85 ya. Sementara ini 13 kali 5. Apakah panjang kali lebar? Kalau ini panjangnya 17, berarti kan ini kemungkinannya berarti ini panjangnya 17 ya. Kemudian ini lebarnya, tingginya ya, maaf. Tingginya berarti 13. Tingginya, oke. Ya, tingginya berarti, ya, berarti tingginya 13. Nah, apakah panjang kali tinggi 17 kali 13, 221? Oh iya, benar ini. Ternyata ini benar. Oh, berarti kalau begitu panjangnya 17, lebarnya tingginya 13, dan lebarnya 5 ya. Oke, berarti kalau gitu kesimpulannya dari sini berarti volume balok sama dengan panjang. Ini kurang bagus. Oke, sama dengannya kegeser. Oke, biar apa ya. Maka volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya tadi berapa? 17 ya. 17. Lebarnya kemudian 5 ya. Makanya tingginya 13. Nah, berapa nih? Silakan dihitung ya. Coba. Berapa dapatnya, Nono? Oke, berapa dapatnya dia? Oke, dihitung ya. Pak sudah dapat ini 1105 ya. Oke, 1105. Oke, sentimeter pangkat 3. Oke, ini kita sudah dapat ya. Nah, gitu ya. Bisa ketahuan ya. Walaupun ukurannya tidak ada, hanya diketahui luas, bisa kita mengetahui luas permukaan balok dan volume balok.
Oke, silakan disimak, dipahami ya. Oke, kita lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Oke, sebuah kerangka balok terbuat dari sebuah kawat. Volume sebuah balok adalah 385. Oke, volumenya ya. Jika ukuran panjang, lebar, dan tinggi balok tersebut adalah 3x min 1, 5 cm, dan 3 tambah x cm. Tentukan nilai x-nya. Oke ya. Oke, volume balok ya. Oke, kita cari dulu ya. Kita yang A dulu. Oke, volume baloknya kita tahu bahwa volume baloknya adalah di sini ya. Volume baloknya itu adalah 385. Sementara volume balok kita tahu apa? Nah, ini A dulu ya. Kita cari. Panjang kali lebar kali tinggi. Sama dengan 385. Panjangnya ini ya. Panjangnya ini 3x dikurangi 1, kemudian dikali 5, lebarnya tingginya 3 ditambah x sama dengan 385. Oke. Kita cariin ya. Oke, kita cari yang dulu ya. Boleh kita cari yang ini dulu, boleh ya. 5 kali 3, 5 kali x ya. Hingga menjadi 3x min 1 dikali berapa? 15 ditambah 5x sama dengan 385 ya. Oke. Kita cariin ya. Kita menggunakan apa nih? Kepiting boleh ya. Kepiting boleh. Berapa? 3x kali 15 ya. Berarti 45. 45x kemudian 3x kali 5x ditambah 15x kuadrat ya, betul ya. Kemudian bagian bawahnya. Bagian bawahnya min 1 kali 15, min 15, min 15, min 1 dikali 5x, min 5x. Sama dengan 385. Oke, kita pindah ke atas ya. Oke, kita sini ya. Berarti 15x kuadrat, ya. Kuadrat di depan. Kemudian ini 45x dikurangi 5x, 40 ya. Ditambah 40x. Kemudian min 15 itu sama dengan 300 berapa? 385 ya. Oke, kita pindah ke sini ya. Untuk kesamaan kuadrat ini belakangnya harus 0 ya. Maka 15x kuadrat ditambah 40x ya. Oh, 40-nya kurang. Oke, 40x ini ya. 40x ditambah 40x ini pindah ke sini jadi berapa nih? Jadi minus berapa? 385 pindah ke sini jadi minus ya. Tambah 15 jadi 0,9 390. Minus 390 sama dengan 0. Jadi pindah ke sini semua ya. 385 jadi minus 15 minus 385 jadi 390. Oke. Ya, nah ini baru kita sederhanakan nih. Bisa kita bagi 5 semua ya. Kita bisa bagi 5 semua, jadi berapa kita bagi 5 ya. Supaya bisa difaktorkan ya. Untuk kelas 7 udah belajar pemfaktoran ya. Kita ulang lagi ya. Bagi 5 ini 3x ya. 3x kuadrat ini 40 bagi 5, jadi semuanya kita bagi 5. Semuanya kita bagi dengan 5. Jadi ini berapa nih? 8x ini bagi 5 7 ya. 78. Oke, 78 betul ya. 4 ya. Oke, 78 sama dengan 0. Bisa kita ini nih. Kita faktorkan berapa nilai x-nya ya. Oke, caranya begini ya. Kita faktorkan. Oke, kita faktorkan dulu ya. Oke, ada yang koreksi. Ini ternyata ada yang salah nih ya. Nah, ini pindah ke sini 400 nih ya. 385 dikurang pindah jadi min 15 ya. Oke, maaf. Oke, terima kasih. Oke, ini berarti ini salah juga ya. Oke, kita perbaiki. Oke, jadi ini 400 ya. Jadi 400 dibagi 5 ya. Dibagi 5 80 berarti ya. Nah, oke. Berarti kita bisa kita faktorkan.
Ini kita faktorkan berarti 3 itu 3 kali 1. 80-nya boleh menjadi berapa nih? 4 kali 20 ya. 4 kali 20. 4 minus 4 kali 20. 4 kali 20 kali 4 kali 20 min 80. 3 kali 1 3. Oke. Coba kita buktikan. 3 kali 2, maaf, posisi salah ya. Posisinya salah, berarti 20-nya di sini. Oke, berarti soalnya harus jadi 8 ya. Yang tengahnya 8. Harus menjadi 8 selisihnya ya. Ini berarti, maaf, ini berarti ininya 20, ininya min 4. Oke ya. 3 kali min 4, min 12, kemudian 1 kali 20, 20. 20 dikurangi 12 sama dengan 8. Oke, cocok ya. Oke, berarti kita faktorkan di sini ya. Berarti kita faktorannya adalah, sudah pernah belajar ini. Di kelas 9 kita ulang lagi nanti ya. Oke, berarti kalau begitu ini adalah ini 3x ya. Ininya 1x. Ininya ditambah 20. Oke, ininya min 4. Sama dengan 0. Oke, supaya 0 berapa nih? Jadinya 3x sama dengan min 20 ya, supaya 0. Maka x-nya sama dengan min 20 bagi 3. Min ya. Min tidak perlu ya. Karena minus. Nah, kita gunakan yang ini ya. Gunakan 1x-nya lagi. X yang kedua adalah x min 4 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan 4. Oke, maka nilai x-nya adalah 4. 4 itu kurang bagus. Maka nilai x-nya adalah nilainya 4. Oke. Ya, terima kasih yang koreksi ya. Oke, nilai x yang 4. Tinggi balok tersebut. Nah, sudah ya. Tinggi balok ya. Berarti tinggi balok. Yang B, berarti tinggi itu adalah mana tinggi? Tinggi 3x ya. Maka tingginya sama dengan 3 ditambah x. Berarti 3 ditambah 4. Berarti 7 cm. Oke, luas permukaan balok. Ya udah. Berarti luas permukaan balok. Berarti 2 PL ditambah 2 TT ditambah 2 LT ya. Oke. Jadi berapa dapatnya nih? Oke, ada yang sudah ketemu? 2 panjang. Oh, panjang belum ketahui ya. Panjangnya 3 kali 12 kurangi 1. Berarti panjangnya 11 ya. 3 kali 4, 12 kurangi 11. Oke, 11 ya. 11 kali 5, 55. Kali tambah 2, 110. Ini 100. Oke, warna lain. Oke, ini 110 ya. Kemudian tambah P-nya 5. 5 kali berapa tadi? 5 kali 7 ya. P-nya 7. 5 kali 7. 35 kali 2, 70. Oke, ini 70. Ya. Lebarnya 5. 5 kali, ya. Oh ya, tadi 11 ya. 11 kali 7 ya, 77 ya. 77 kali 2. 77 kali 2 berapa? 154 ya. Oke, maaf. Ini 154. Berarti ini adalah 154. Nah, ini baru nih. 2. Lebarnya 5. 5 kali 7, 5, 35. 70. Oke, jadi ini 70. Maka kita jumlahkan luas permukaannya adalah 4. Ya, ini 6 ya. 6, 3 ya. 3, ininya. Oke, 3 ya. 3, 3, 4. Oke, kelihatan. Jadi sini ya. Maka luas permukaan baloknya adalah 334 cm pangkat 2. Oke. Lama ngebahas cari X-nya ya, panjang nih. Tapi mudah Pak ya. Oke. Tinggal X-nya udah dapat, ya masukin aja ya. Ini tadi 3 tambah 4, 7 ya. Ini tingginya adalah 7. Udah. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Nah, ya, ini adalah terakhir ya. Silakan kalian latihan mandiri ya. Oke, kerjakan soal berikut ya. Ada 5 soal ya. Coba. Oke, perhatikan tadi ya pembahasan yang awal, boleh silakan diulang kembali videonya ya kalau emang masih belum paham ya.
Coba kerjakan soal-soal ini atau gunakan soal dari Bapak Ibu guru kalian ya. Oke, silakan. Selamat berlatih. Terima kasih sudah menyimak video Pak ya. Oke, tunggu selanjutnya video-video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.